kan tidak lihat atau di alam roh itu bagaimana kerjanya ini ISIS ini ke depannya. Luar biasa. Makanya mempelai dia itu zaman antikris itu DP pasukan utama itu ISIS. Nah, bersyukurlah kita kalau masih punya aparat kepolisian dalam satu negara itu masih sadar, masihnya dia mau basmi ini ISIS ini. Itu Bapak Ibu dengar itu, ISIS itu nanti jadi aparat negara. Di zaman antikris itu sangat ditakuti. Jadi itu nanti mau baku lawan tuh dengan pemerintahan yang lama, dengan pemerintahan tatanan dunia baru ini sangat jahat dan kejam. Haleluya. Itu medis-medis dokter-dokter yang kan somati, banyak yang somati itu. Supaya para rakyat tidak tertolong. Masuk dokter yang baru, penjualan organ terjadi. Masih hidup-hidup sudah diambil Bapak Ibu organ. Kamu diperjualbelikan, haleluya. Itu sangat sadis. Makanya dibuat itu undang-undang itu kesehatan itu sangat betul-betul Bapak Ibu merugikan rakyat. Memang betul-betul ini zaman tatanan dunia baru, makanya ngeri. Tertinggal di dunia 66 ini ngeri. Kita pakai tubuh supranatural ya Bapak Ibu. Kita ganti tubuh. Dengar ini rahasia. Malaikat Tuhan itu suka ganti tubuh. Nah, kasihan yang pakai tubuh. Kasihan ini yang masih pakai tubuh darah dan daging Bapak Ibu tanah yang keturunan ular bodoh mau diketegur, tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Bertobat kalian, bertobat ya. Tuhan Yesus itu mengasihi kalian. Bapa surga itu mengasihi kalian. Bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tertinggal di dunia 66 mati hidup kalian. DP itu yang mempelai lihat dan dari 4 tahun lalu 5 tahun lalu itu kan, itu ISIS itu dia angkat itu pedang itu. Haleluya. Itu kan masuk masa pemerintahan antikris itu ISIS itu berkuasa sayang. Tak diam nanti. Ini aparat tak diam nanti. Terus pendeta-pendeta DP tugas semakin berat. Tidak mau berkati homoseksual, lesbian, homo, habis ditangkap, bisa dipenjara, dilempar. Nah, makanya Tuhan sudah tahu toh. Tuhan bilang, Barabas, Saulus, bertobat kamu, ha? Kamu ini akan aku pakai untuk masuk antikris. Karena kamu pemental kan mental Barabas semua. Baku dapat dia zombie, Barabas di di zaman antikris itu ISIS Bapak Ibu. Baku hantam nanti dorang. Jadi dorang ini punya ilmu terbang, punya ilmu pedang samurai, setan baku hantam. Tapi kan mereka sudah bertobat dari Saulus jadi Paulus, dari Barabas jadi Paulus. Jadi baku hantam. Dorang ini masih sadar-sadar pakai firman Tuhan kan. Bapak Ibu enggak gampang loh. Enggak gampang Bapak Ibu yang pelayanan di zaman antikris ini. Resikonya penjara, gigi tak cabu, mata tak cabu, kuku tak cabu. Tidak pakai obat anti nyeri loh. Tidak. Itu namanya bayar harga. Ya, bayar harga. Nah, jadi siapa yang mau eksis, terkenal, ingin terkenal namanya, terus lanjutkan di zaman antikris. Terkenal Bapak Ibu, langsung terkenal. Terus mereka menyiksa itu di live. Mereka live Bapak Ibu. Nah, saya bingung pada waktu itu roh Tuhan itu berbicara begini. Mempelai akan tiba saatnya mereka akan bunuh kamu itu, ternyata bunuh hamba-hamba Tuhan yang sedang bekerja di ladang Tuhan. Mereka akan bunuh sambil live. Saya pikir diri saya toh, ternyata saya ini diubahkan tubuh saya pakai tubuh supranatural. Jadi tidak kena itu, karena saya kan sudah terlebih dahulu dianiaya, dibuat mati kan sudah beberapa kali. Saya sudah lolos Bapak Ibu. Yang belum lolos ini, yang belum bayar harga, itu sangat menderita Bapak Ibu. Nah, itu dipakai ini Pangeran Ilahi itu Bapak Ibu dibilang ini yang dipakai pemerintahan antikris, Vatikan itu ISIS, tanpa ada belas kasihan. Seperti mereka memperlakukan Tuhan 2000 tahun yang lalu, Anda akan diperlakukan seperti itu. Anda tidak mau tercabik-cabik, daging Anda pun tidak ada belas kasihannya. Bayangkan, mereka ini tidak pakai agama Bapak Ibu. Siapa yang tidak tunduk pada sistem mereka, tidak menjadi homo, tidak menjadi lesbi, tidak menyembah sistem patung, aturan-aturan yang mereka buat di dunia ini, Anda langgar dalam pengontrolan sistem mereka,
ya ya Anda lari ke gunung yang suka pakai tanda itu juga dikejar terus pakai drone itu, drone. Kan mereka bisa lacak. Yang suka pakai tanda itu mereka bisa lacak. Nah, kalau kita ini yang tidak pakai tanda tidak bisa dilacak, Bapak Ibu. Luput dari pemantauannya, lacakannya. Seperti itu rahasianya. Nah, Anda mau dinetralkan darah Anda oleh Tuhan Yesus punya kuasa. Roh ya, roh Tuhan Yesus itu punya kuasa. Menetralkan darah Anda, bayar harga martir. Sama dengan 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus juga mempunyai kuasa untuk membawa Anda naik dari lumpur dosa Anda yang sudah tenggelam dalam lumpur dosa. Tuhan Yesus bisa lepaskan Anda, bebaskan Anda dari keterikatan kutuk, maut, dosa maut, apa segala macam. Itu kuasa Tuhan Yesus, semuanya bisa. Bagi logika kita hal yang tidak mungkin itu mungkin terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan dengan logika kita, dengan apa-apa kita. Jangan. Kuasa Tuhan itu, rohnya itu bekerja di luar logika kita, tanpa batas. Dan dia bisa memakai 1000 wajah. 1000 wajah bisa menyamar jadi siapa saja. Itu roh Tuhan Yesus yang bertugas di muka bumi ini. Anda mau tanya, roh Tuhan Yesus itu pakai berapa orang sih? Roh Tuhan Yesus itu bekerja amat dahsyat. Siapa yang dia mau pakai bicara, dia pakai. Ya, siapa dia mau pakai wadahnya, dia pakai. Pemilihan wadahnya dia yang tentukan, bukan Anda, manusia. Anda tidak mau terima, ya silakan. Komplain dong. Dengan di atas, berani tidak? Berani tidak komplain dengan di atas? Mati dulu Anda baru berbicara. Karena tidak tembus roh toh. Belum tentu juga mati Anda, Tuhan Yesus mau bicara dengan Anda. Haleluya, manusia yang terlalu percaya diri dan mau ngatur-ngatur Tuhan, Bapak Ibu. Makanya nabi-nabi palsu, banyak guru-guru palsu itu bermunculan di 2020-2021. Mana ada nubuatan mereka itu tergenapi? Tidak ada, palsu semua kan. Coba saya sekali berkata, terjadi semua sampai perkataan. Satu saja yang belum terjadi sekarang ini. Tapi Anda lihat ke depan, terjadi tidak? Saya berada di gedung 2024. Ya, 24, 25, 2024 itu. Saya lihat Bapak yang rambut putih itu, ya Bapak berambut putih, Pak Ganjar itu ada di gedung itu. Dalam foto, bingkai foto 10R. Saya tidak akan lari dengan saya punya penglihatan, saya ada di gedung itu. Tidak tahu gedung apa itu. Yang saya lihat ada foto beliau. Saya tidak bermain di politik, saya tidak cuma saya ini sebagai pelihat di waktu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Semua apa yang saya lihat Bapak Ibu terjadi sebelum waktu dunia berbicara ya. Ingat ini, kita tidak tahu besok terjadi apa, minggu depan, bulan depan terjadi apa. Itu yang saya lihat. Semua saya bilang calon itu baik. Baik, di antara baik dan terbaik dan terekselen pasti ada. Tapi mereka semua baik kan, anak-anak bangsa. Mengapa mereka mencalonkan dan terpilih dan dipilih oleh rakyatnya? Karena dianggap baik. Mau manusia pro kontra itu biasa kan? Tapi di mata manusia lain mereka baik. Baik dan teramat baik. Makanya dijadikan pemimpin. Seperti itu. Tapi hanya satu itu saja. Belum. Semuanya terjadi. Penglihatan 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun lalu terjadi semua. Dari beberapa tahun yang lalu juga, 10 tahun yang lalu, kalau saya melihat kota per kota tenggelam kena tsunami, hitungan minggu ada, hitungan bulan ada. Terjadi kan? Makanya mereka juluki saya indigo. Bukan indigo sayang, saya yang dipakai Tuhan melihat sebagai orang manusia yang memiliki karunia penglihatan, bernubuat. Itu di atas Bapak Ibu ya.